Israel tampaknya mulai waspada terhadap ancaman rudal Iran yang bisa menghantam wilayahnya kapan saja. Di tengah situasi itu, Amerika Serikat mengirim kapal induk tercanggihnya, USS Gerald R. Ford, ke perairan dekat Israel dan bersiap bersandar di Haifa. Kapal raksasa itu bahkan didampingi tambahan pesawat tanker, kargo militer, serta ribuan personel yang seolah siap membackingi Israel. Pengerahan besar-besaran ini pun memicu pertanyaan, apakah ini berarti Israel khawatir dengan serangan rudal Iran? Jika benar, apa penyebabnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ketakutan Israel atas rudal Iran bisa dimaknai sebagai pengakuan atas keterbatasan sistem pertahanan domestiknya. Meskipun Israel memiliki Iron Dome yang dianggap sebagai sistem pertahanan udara terbaik di dunia, sejumlah analis yang dikutip oleh Israel Hayom menekankan kemampuan tersebut belum cukup menghadapi serangan multifront. Para analis menilai serangan serentak dari Iran dan proksinya dapat membuat sistem pertahanan Israel kewalahan, terutama jika dilakukan secara masif dan berulang. Rudal balistik Iran dan jaringan proksinya, seperti Hizbullah, berpotensi menembus sistem pertahanan Israel, menimbulkan kerusakan signifikan, serta membebani stok rudal pencegat yang mahal. Satu rudal pencegat Israel bisa berharga puluhan ribu dolar, sementara rudal dan drone Iran jauh lebih murah. Ketimpangan biaya ini disebut sebagai perang ekonomi pertahanan, di mana pihak penyerang dapat memaksa lawan mengeluarkan biaya jauh lebih besar hanya untuk bertahan. Israel khawatir kehabisan persediaan jika konflik berkepanjangan. Para analis yang dikutip The Media Line menekankan, Israel tidak sepenuhnya siap menghadapi perang multifront sendirian. Hizbullah yang berada di bawah pengaruh Iran dapat melancarkan serangan rudal jika konflik melebar. Bahkan jika Israel melakukan serangan terbatas, risiko balasan rudal balistik Iran tetap signifikan. Pejabat militer dari Israel Defense and Security Forum, Amir Avivi, menyebut Israel kini menghadapi skenario yang lebih kompleks dibanding operasi militer terbatas pada Juni 2025 silam. Menurut Avivi, skenario terburuk bukan hanya serangan rudal, tetapi juga gangguan terhadap infrastruktur kritis seperti pelabuhan, kilang minyak, dan jaringan listrik. Hal itu termasuk kemungkinan durasi konflik yang lebih panjang dan risiko kerusakan infrastruktur kritis. Selain keterbatasan teknis, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan serius. Israel harus menangkis rudal mahal dengan biaya tinggi, sementara musuh menggunakan rudal murah. Perang berkepanjangan dinilai bisa menguras sumber daya Israel. Kehadiran USS Gerald R. Ford berfungsi sebagai satpam tambahan yang menutupi keterbatasan domestik Israel dalam menghadapi serangan rudal Iran yang besar. Menanggapi potensi ancaman ini, AS mengerahkan kapal induk tercanggihnya USS Gerald R. Ford ke Laut Mediterania dan dijadwalkan bersandar di Haifa, Israel Utara. Kedatangan Ford menjadi bagian dari penguatan militer AS di Timur Tengah yang sudah melibatkan lebih dari 40.000 personel. Carrier Strike Group 12 yang dipimpin Gerald R. Ford membawa beragam jet tempur dan pesawat tanker pengisi bahan bakar udara. Carrier Strike Group ini juga membawa kapal pengawal dan sistem pertahanan berlapis yang mampu melacak dan mencegat ancaman dari udara maupun laut. Armada itu hadir untuk memperkuat kesiapsiagaan Israel sekaligus berpotensi menjadi platform serangan terhadap Iran. Kehadirannya difokuskan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan rudal Iran serta melindungi Israel. Haifa dipilih sebagai lokasi sandar karena menjadi markas besar Angkatan Laut Israel sekaligus rumah bagi kilang minyak utama mereka. Kota ini sebelumnya menjadi target rudal Iran dalam Perang 12 hari pada Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan mendadak terhadap fasilitas nuklir Iran. Pemilihan Haifa menunjukkan pengerahan USS Gerald R. Ford bukan sekadar simbolik, melainkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman Iran dan melindungi sekutu utama AS di kawasan. Mantan Komandan Angkatan Darat Inggris Richard Kemp yang diwawancarai The Media Line menjelaskan
pengerahan kapal induk dan aset militer AS bukan hanya untuk melindungi Israel secara defensif, tetapi juga sebagai tekanan strategis terhadap Iran. Dengan kehadiran AS di Mediterania, Washington ingin mengirim pesan pencegahan kepada Teheran dan ingin sekutunya agar tidak memperluas konflik. Kem menambahkan tujuan utama AS adalah memaksa Iran memberikan konsesi di meja perundingan nuklir tanpa harus meluncurkan perang terbuka. Langkah-langkah ini menunjukkan Israel mengakui keterbatasan militernya jika harus menghadapi Iran sendirian. Kehadiran USS Gerald R. Ford dan ribuan personel AS di sekitarnya bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga bentuk perlindungan nyata terhadap kemungkinan serangan rudal balistik dan operasi multifront. Ikuti terus perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.